Informasi pertama di Kompas Siang, Saudara. Polres Padang Pariaman menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan remaja penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Rekonstruksi dilakukan untuk persesuaian antara barang bukti dan keterangan dengan tempat kejadian perkara. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Faisal Amir, menyebutkan rekonstruksi kasus pembunuhan yang dilakukan tersangka Indra Septiawan ini akan dilakukan di 8 titik TKP, mulai dari jalan lintas provinsi, tepatnya di Kayu Tanam, yang menjadi TKP pertama hingga TKP pembunuhan korban. Persiapan perencanaan termasuk personel keamanan dan teknis rekonstruksi pun sudah dikoordinasikan. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung sapa jurnalis Kompas TV Rio Yohanes di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Rio, selamat siang. Ini bagaimana jalannya rekonstruksi hari ini? Apakah sudah dimulai? Ya, Ian dan juga saudara, untuk proses rekonstruksi pada hari ini saat ini kita memasuki pada TKP ketiga. Di TKP pertama tadinya itu dilaksanakan adegan di warung milik salah satu tersangka, yaitu tersangka yang membantu proses kabarnya tersangka utama Indra Septiawan. Dan di sana korban bertemu dengan pelaku, mana pelaku membeli gorengan di korban. Lalu tadi di TKP kedua itu menjadinya memperlihatkan di mana pelaku memotong jalur dapat bertemu dengan korban. Dan di TKP ketiga adalah TKP pertama, tempat di mana korban dicegat oleh tersangka dan dibunuh. Dan dalam hal ini memang dalam proses itu ratusan masyarakat turun untuk melakukan melihat karena mereka penasaran bagaimana adegan yang dilakukan oleh tersangka ini. Ribuan orang turun misalnya pihak kepolisian dalam hal ini menurunkan 688 melakukan pengamanan. Personil ini sebar di 8 titik TKP yang sudah ditetapkan oleh polisi. Berikut wawancara saya dengan Kapolres Padang Pariaman. Kami mempersiapkan sebanyak 685 personil gabungan. Itu disimpan di berapa TKP? Di 8 TKP yang sudah kita siapkan untuk pengamanan sekaligus jalur yang sudah kita siapkan. Ya, 680 personil ini itu terdiri dari TNI dan juga Polri, juga ada personil Brimob dan melibatkan ASN dari Pemko Padang Pariaman. Mereka dilibatkan untuk memastikan kesehatan karena di sini ada disiagakan tim kesehatan dari Dinas Kesehatan Pemko Padang Pariaman. Demikian, Yan. Ya, Rio, kita ketahui bahwa kasus ini bukan hanya ada satu tersangka, ada juga paman pelaku yang turut menjadi tersangka. Apakah juga turut dilibatkan dalam rekonstruksi dan kemudian apa saja yang menjadi fokus utama polisi dalam menggali informasi di rekonstruksi hari ini, Rio? Ya, untuk proses rekonstruksi kali ini memang masih difokuskan pada tersangka utama karena pada paman tersangka utama ini yang juga menjadi tersangka itu keterlibatannya dalam perintangan penyidikan di mana dia dinilai membantu tersangka utama ini dalam pada maksa dia ditetapkan sebagai buron. Dan untuk pada rekonstruksi kali ini fokus masih pada tersangka utama itu memperlihatkan detail-detail bagaimana dia melakukan aksi kejinya. Bahkan tidak hanya di titik-titik TKP ini juga polisi menyusuri jalur jalan yang dilakukan oleh yang ditempuh oleh tersangka ini untuk bertemu dengan korban dan juga melarikan diri. Demikian, Ian. Ya, artinya rekonstruksi pada hari ini berfokus pada bagaimana kronologi kejadian yang dilakukan oleh tersangka utama. Terima kasih jurnalis Kompas TV Rio Yohanes melaporkan langsung dari Padang Pariaman, Sumatera Barat. Saudara, polisi sudah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus pembunuhan remaja penjual gorengan di Pariaman, Sumatera Barat. Pelaku utama adalah IS yang memperkosa dan juga membunuh korban. Sementara pelaku MJ merupakan paman IS yang membantunya selama buron. Tim Polres Padang Pariaman menetapkan seorang tersangka baru di kasus pembunuhan remaja penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. MJ alias D merupakan paman dari Indra Septiawan, pelaku utama pembunuhan.
MJ diduga turut membantu IS selama masa pelariannya. MJ ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan pada 28 September 2024 lalu. Kepada polisi, MJ mengaku kasihan saat keponakannya itu terlihat bingung mencari tempat sembunyi. Polisi akan menjerat MJ dengan pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman penjara 9 bulan. Tersangka MJ ini saat ini sudah kita amankan dan kita tahan dalam kasus yang lain yang sementara kita tangani dan penyidik lagi mendalami keterlibatan pelaku atau tersangka lainnya. Berdasarkan hasil otopsi terhadap korban, paru-paru dan saluran pernafasan korban dalam keadaan bersih. Dengan demikian, diduga korban meninggal sebelum dikubur. Polisi juga melibatkan ahli forensik untuk menyelidiki kasus ini. Polisi menyebut tersangka membekap korban selama 6 menit hingga tak sadarkan diri. Sebelum akhirnya korban dibawa dan diperkosa di kawasan perbukitan. Bahkan tersangka mengaku tak yakin apakah korban masih hidup atau telah meninggal saat diperkosa. Dari hasil penyidikan, tersangka sejak awal memang berniat ingin memperkosa korban. Pelaku dan 3 rekannya sempat membeli gorengan yang dijajakan korban. Setelah itu, pelaku membututi korban untuk melancarkan niat bejatnya. Itu diduga kuat saat tidak sadarkan diri itulah. Kemudian dibawa 300 meter, kemudian diperkosa. Jadi antara perkosaan bukan saat penyekapan diperkosa, tapi disikap itu, kemudian ditutup jalan pernapasannya itu, kemudian 6 menit kurang lebihnya dari keterangan tersangka, kemudian dibawa 300 meter ke arah bukit, disitulah terjadi perkosaan. Berarti kan saat penyekapan sampai ke 300 meter kan dalam keadaan tidak sadarkan diri. Tetapi tidak sadarkan diri kan ada 2 kemungkinan, apakah itu hanya pingsan atau sudah meninggal dunia. Pelaku buron selama 11 hari. Kepada polisi, pelaku mengaku berpindah tempat selama pelariannya itu. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap pada Kamis sore berkat laporan warga yang melihat sosok pelaku. Warga awalnya merasa curiga karena melihat aktivitas di rumah yang diketahui selama ini kosong tak berpenghuni. Rasa-rasanya di rumah ini kan tinggal. Ada teman kita duduk nongkrong sini 2. Coba minta kunci rumah ini, kita geledah rumah ini. Tahun kita buka rumah ini terkunci dalam. Sudah terkunci dalam, kita buka. Ada kelihatan jejak kaki lari. Jaminan sebentar inilah. Jadi kita panggil warga, terus kita gerbek rumah ini. Ternyata memang betul ada di dalam. Polisi dibantu warga melakukan pengejaran dan penggerbekan di sebuah rumah kosong yang menjadi lokasi persembunyian pelaku. Pelaku bersembunyi di atas plafon rumah. Untuk menangkap pelaku, polisi menjebol plafon loteng dan memaksa pelaku keluar dari persembunyiannya. Warga yang geram sudah menunggu pelaku di luar rumah. Polisi bahkan sempat mengeluarkan tembakan peringatan untuk mencegah aksi main hakim sendiri. Rio Johannes, Kompas TV Padang Pariaman, Sumatera Barat.